Setidaknya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Adom melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara teluk. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Alborz di Provinsi Qazvin, Iran, yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Islam Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat yang menargetkan kawasan industri strategis Alborz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban ataupun korban jiwa. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa. Sementara pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat Amerika mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari yang lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Pemirsa, rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר.
ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret yang lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret yang lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, konflik Amerika, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik.